Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Kali ini aku akan lanjutin alur cerita reinkarnasi Dewa Pedang terkuat yang chapter 33 dan 34. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Feng memulai bisnis penempaannya. Ada satu player yang bernama Deal Striker ingin menghancurkan karirnya dengan menjelekan nama si Feng. Jadi si Feng melawan balik. Sementara itu di rumah Deal Striker, dia sangat marah dengan kenyataan adanya player yang menantangnya. Dia mengira kalau material mentah milik si Feng terbatas. Menjual shimmering chestplate seharga 4 silver, pasti si Feng bakalan lebih rugi daripada dirinya. The Striker tidak tahu kalau si Feng punya batu filosofer yang bisa mengubah batu biasa menjadi batu berharga. The Striker membuka komputernya. Dia ingin menantang si Feng melihat siapa yang akan bertahan di akhir. Dia membuka grup obrolan yang sepertinya hanya khusus untuk menjual material God Domain dan mata uang di dalam game. Dia bertanya ke dia bertanya ke dalam obrolan, berapa harga bronze ore dan iron ore sekarang? Ada yang menjawab, katanya, satu bronze ore dijual 50 kredit poin dan iron ore 100 kredit poin. BTW di sini bentuk uang menggunakan kredit poin yang tentu saja berfungsi seperti uang pada umumnya. Setelah mengetahui harga tersebut, Deal Striker membuka ponselnya. Dia bilang akan bertaruh. Deal Striker mengira akan dapat banyak uang kalau sudah bergabung dengan guild besar nantinya. Jadi dia ingin hutang kredit poin dan bisa melunasinya kalau masuk guild besar. Itu impiannya. Deal Striker pun langsung menghubungi seseorang yang sepertinya pinjol. Dia ingin 10.000 kredit poin untuk setiap ore. Wajahnya berbeda dari avatar gamenya. Setelah mendapatkan kredit poin, Deal Striker langsung membuka forum God Domain. Dia lagi-lagi memposting pesan lain yang bertujuan untuk menjatuhkan nama si Feng. Judul postingannya, "Aku akan melawan Forge Licik sampai akhir." Di pesan itu dia akan mengurangi harga dari Barbarian Armor yang dia buat menjadi 3 silver per satu armornya. Si Feng yang masih di dalam game juga melihat postingan tersebut. Dan si Feng menerima tantangan dari Deal Striker dengan senang hati. Di rumah lelang seperti biasa sangat ramai dengan player yang sedang mencari item atau sedang menjual. Mereka sedang ribut dengan adanya perang harga antara si Feng dan Deal Striker. Harga dua item mereka terus menurun, bahkan ada player yang menyuruh player lainnya untuk tidak membeli item itu untuk saat ini agar harga item mereka terus menurun. Deal Striker sudah menerima info kalau shimmering chestplate juga diturunkan harganya menjadi 3 silver, sama seperti Barbarian Armor miliknya. Temannya itu bertanya apakah Deal Striker mau menurunkan harganya sekali lagi. Deal Striker sudah sangat pusing dengan perihal itu. Dia sudah rugi banyak kredit poin untuk menurunkan harga itemnya. Tapi karena tidak ingin kalah dari si Feng, Deal Striker menyuruh temannya itu untuk menurunkan harga Barbarian Armor lagi. Sampai si Feng bangkrut. Harga Barbarian Armor sudah turun. Sekarang harganya menjadi 2 silver 30 copper. Sementara itu si Feng yang sepertinya sedang berada di bengkel penempa. Dia terlihat sedang membuat blueprint shimmering chestplate. Si Feng tertawa mengetahui kalau Deal Striker hanya menurunkan harga saja. Kata si Feng, begitu blueprint ini sudah dijual, guild besar akan bisa melatih forger mereka sendiri dan tidak akan ada yang mau dengan Deal Striker. Si Feng sudah berhasil membuat 5 blueprint shimmering chestplate. Kita lihat apa yang terjadi dengan Deal Striker. Temannya sekali lagi datang dengan informasi yang membuatnya sakit jantung. Katanya si Feng bukan menurunkan harga shimmering chestplate lagi, tapi malahan si Feng menjual langsung blueprintnya. Deal Striker tidak bisa menahan emosinya dan saat itu dia batuk darah dan tidak sadarkan diri. Sistem game bilang kalau Deal Striker sudah meninggalkan game. Apa yang terjadi dengan Deal Striker? Nasibnya sangat buruk.
Di dunia nyata sudah banyak hutang dan di game dia kalah. Sama si Feng. Di dalam game si Feng berjalan di sekitar kota, dia mendengar satu obrolan mengenai Deal Striker yang sudah tidak merespon lagi. Kata satu player yang punya teman seorang bawahan dari Deal Striker mengatakan, kalau Deal Striker sudah keluar dari game dan dilarikan ke rumah sakit, nasib yang sangat buruk. Si Feng tersenyum senang setelah memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan Deal Striker. Jangan cari gara-gara sama orang yang bereinkarnasi. BTW saat ini si Feng memakai armor yang berbeda. Ini adalah armor perak dan pedang abis di sampingnya. Terlihat lebih keren dari sebelumnya. Lanjut, tidak jauh dari tempat si Feng berdiri, terlihat adanya gadis cantik yang terjatuh, membuat barang bawaannya ikut terjatuh dan ada yang pecah. Ada satu player yang menyebutnya bodoh, karena gadis itu mencoba menjual minuman dingin di dalam game. Namanya Drifting Blood level 3. Kata orang ini sudah mengirimkan alamat rumah di kehidupan nyatanya dan menyuruh gadis itu untuk menemuinya secara langsung dan dia akan mengajarinya menghasilkan uang di dalam game. Ada player yang tidak suka dengan sikap Drifting Blood yang sedang merundung cewek. Drifting Blood tidak terima, dia langsung mengangkat kera player itu. Katanya dia akan memberikan player itu kesempatan jadi pahlawan. Drifting Blood mengangkat tubuhnya dengan mudah. Dia bilang akan melepaskan cewek itu kalau player ini mau mengulang perkataannya barusan. Sebagai gantinya dia akan membunuh player itu sampai level 0. Player itu hanya bisa meminta maaf. Dia takut karena levelnya kalah jauh. Drifting Blood juga mengejek player lain yang melihat mereka. Mereka hanya player yang sok jadi pahlawan dan menyuruh mereka pergi dari hadapannya. Nama cewek yang terjatuh ini adalah Violet Cloud level 1. Dia sangat kesal dengan Drifting Blood yang mendorongnya jatuh. Si Feng langsung kaget melihat nama cewek itu Violet Cloud. Dia tahu siapa itu. Violet Cloud akan menjadi salah satu cleric terhebat di masa depan. Melihat adanya calon rekan yang sangat kuat di masa depan, si Feng sudah memutuskan akan memberikan pelajaran ke siapapun yang berani macam-macam dengan Violet Cloud. Di awal God Domain, Violet Cloud adalah cleric tanpa nama di Guild Ouroboros. Setelah sang Ice Queen Gentle Snow keluar dari Ouroboros, Violet Cloud juga ikut keluar. Setelah itu dia secara bertahap naik dari tier 4 Great Cleric menjadi tier 5 Brilliant Cleric Saint. Dan akhirnya Violet Cloud mencapai puncak dari class Cleric menjadi tier 6 Cleric God dan salah satu cleric terhebat di God Domain. Tidak seperti orang lain yang diberikan dukungan penuh oleh guildnya untuk naik tier. Violet Cloud mencapai puncaknya dengan segala jeripayanya sendiri. Si Feng mengambil salah satu botol jus milik Violet Cloud. Si Feng meminum itu dan bilang kalau rasanya lumayan enak. Drifting Blood kesal dengan si Feng yang tiba-tiba muncul dan bertanya apakah dia ingin melawannya juga. Aku akan menghajarmu, ancam Drifting Blood ke si Feng. Ancamannya tidak berarti bagi si Feng. Si Feng dengan cepat sudah sampai di belakangnya dan membuat Drifting Blood kaget bukan main. Bagaimana player ini bisa ada di belakangnya secepat itu, bahkan dia tidak bisa melihat pergerakannya. Si Feng berkata, coba saja kalau kau bisa. Tantang si Feng kepada Drifting Blood. Setelah itu, si Feng menekan pundaknya sampai Drifting Blood tidak bisa menahannya dan dipaksa tunduk. Dia berusaha agar tidak terjatuh terlalu jauh. Si Feng mengejeknya, kok tiba-tiba diam? Bukannya barusan kau bilang akan mengajarku? Player lain sangat kaget melihat kekuatan si Feng. Siapa sebenarnya Yi Feng ini? Kenapa dia lebih kuat dari orang yang punya class Berserker? Ada satu player yang memberi peringatan kalau tidak diizinkan bertarung di kota Red Leaf. Ini juga berlaku di kota-kota lainnya. Kalau bertarung nanti ada NPC penjaga yang akan menahannya. Si Feng menjawabnya, jangan khawatir, aku tahu batasannya. Kata si Feng dengan tenang melanjutkan minum jus yang dibuat Violet Cloud. Si Feng bilang kalau saat ini dia hanya memeganginya, cuma pakai kekuatan.
Dia tidak memakai attack skill apapun, dan ini tidak akan menarik perhatian penjaga. Drafting Blood sangat marah dipermalukan oleh si Feng. Saat itu dia menggunakan skill Rampage untuk melepaskan paksaan dari si Feng. Skillnya berhasil meloloskan diri dari si Feng dan menghancurkan tanah di sekitarnya. Drafting Blood mencoba melanjutkan untuk menyerang si Feng dengan menebas, tapi dengan sangat mudah ditahan oleh si Feng. Saat tahu serangannya ditahan, Drafting Blood terpaksa mundur. Si Feng kembali mengejeknya. Apakah kau lapar? Kenapa kekuatanmu sangat lemah? Termakan emosi, Drafting Blood kembali maju. Dia sangat marah dan ingin mencabik-cabik tubuh si Feng. Saat itu ada gerakan dari seseorang yang melangkah mendekati mereka. Itu adalah NPC penjaga di kota Redleaf. Dia menghentikan Drafting Blood sambil mengatakan, kalau Drafting Blood terang-terangan menyerang player lain di area dilarang untuk ada player killer atau PK, dan Drafting Blood akan dipenjara selama 1 jam sebagai hukumannya. Drafting Blood terhenti dan kaget dengan hukuman itu. Tanpa bisa melawan, terlihat Drafting Blood sudah diikat penjaga itu dan diseret ke penjara. Drifting Blood terus mengancam si Feng yang berani-beraninya menantang dia yang sebagian dari guild Martial Union, dan mereka tidak akan melepaskan si Feng begitu saja. Violet Cloud berdiri dan menghampiri si Feng. Dia berterima kasih sudah dibantu dan akan membalasnya, tapi dia masih newbie dan tidak punya banyak uang. Si Feng menatapnya dengan tajam. Melihat tatapan dari si Feng, Violet tersipu malu dan mengira kalau si Feng mau membeli tubuhnya. Dia bilang kalau dia hanya menjual jus buah dan tidak akan menjual tubuhnya. Si Feng hanya bisa bengong dengan kesimpulan aneh dari Violet Cloud. Setelah kesalahpahaman itu selesai, si Feng memberinya deposit berupa 1 koin emas. Violet bingung dengan hal itu. Si Feng mengatakan kalau dia membutuhkan seorang juru masak, dan Violet Cloud sangat cocok dengan itu. Dia memberi koin itu untuk uang muka gaji Violet Cloud. Violet bertanya apa yang sebenarnya dibutuhkan si Feng darinya. Apakah itu benar-benar hanya job cookingnya saja? Si Feng bertanya balik, apakah kau lebih memilih ikut denganku atau terus dianiaya? Terserah kau mau percaya atau tidak. Setelah berpikir sebentar, Violet Cloud pun menerima tawaran dari si Feng. Si Feng memberinya perintah, terima uang ini dan belilah 1 resep dan bahan yang kau butuhkan. Juga sewa dapur untuk membuat resep itu. Dengan begini tidak akan ada yang bisa menganiayamu. Violet Cloud bertanya kenapa si Feng sangat baik kepadanya. Si Feng memberikan alasan karena dia merekrutnya setelah melihat betapa berbakatnya Violet dalam bidang memasak. Si Feng segera pergi dari tempat itu, dan Violet Cloud berjanji akan bekerja keras ke depannya. Dalam hatinya, si Feng sangat senang dia akan membiarkan Violet Cloud berlatih life skill dulu. Setelah itu si Feng akan membimbingnya menuju naik level dan bertarung bersama. Si Feng sangat senang setelah bisa membujuk cleric terhebat di masa depan. Beberapa saat kemudian, terlihat si Feng menuju ke daerah umum di kota Redleaf sambil membawa buku harian yang terjatuh saat dia membunuh werewolf di dungeon sebelumnya. Tulisan di buku ini bahasa Elf, dan si Feng membutuhkan seorang pustakawan untuk menafsirkannya. Sambil berjalan tenang, si Feng tidak habis pikir. Mereka membangun perpustakaan di daerah kumuh, di mana tindak kriminal kerap terjadi tanpa pengawasan. Dia penasaran orang aneh seperti apa yang akan menjadi pengawas di perpustakaan itu. BTW ada beberapa NPC atau player aku nggak takin. Mereka sudah mengawasi si Feng dari tadi. Saat itu ada perempuan yang bertanya apakah ini kali pertama si Feng datang ke sini dan apakah si Feng mau bersenang-senang. Wanita ini sambil menunjukkan tubuh indahnya menggoda si Feng apakah dia mau malam spesial bersamanya. Wanita ini bernama Charlene, level 8, NPC Elite. Si Feng bertanya balik, bukannya kau yang mau mencoba memancingku ke jalan buntu? Sebelum meneruskan berbicaranya, si Feng memikirkan apa yang akan dilakukan Charlene kepadanya.
Saat itu ada suara yang menyuruh untuk menyerang si Feng. Datang dua orang yang sudah melompat ingin menghajar si Feng dengan mengatakan kalau si Feng sudah berani menyakiti kakak besarnya. Kemungkinan mereka ini kerabatnya Drifting Blood. Mereka nggak terima kakaknya dikerjain oleh si Feng dan membalas dendam. Si Feng tenang-tenang dan mudah menggunakan Thundering Flash dan Chop dengan mudah mengalahkan kedua orang bodoh ini. Mereka mau menyerang dari belakang tapi malah teriak-teriak nggak jelas. Melihat kehebatan si Feng itu, Charlene memujinya. Dia juga bertanya kemana si Feng mau pergi. Charlene mengatakan kalau dia tahu luar dan dalam daerah kumuh di sini. Si Feng mengatakan tidak mau merepotkan Charlene dan dia bilang kalau sudah mengetahui jalan menuju ke perpustakaan. Mendengar kata perpustakaan, Charlene bilang itu kebetulan. Tidak ada yang mengenal tempat ini dibandingkan aku. Lagi pula aku perpustakawati di sana. Charlene menjadikan jarinya dan merubah pakaian yang dia pakai. Kali ini dia lebih cantik dan seksi, seperti pakaian suster gereja tapi mode terbuka. Namanya pun sudah berubah. Ada julukan Holy Sister Charlene, seorang Divine Special level 20. Charlene akhirnya muncul. BTW dia ini adalah NPC paling penting dalam kemajuan kekuatan si Feng ke depannya dan salah satu NPC terkuat di kota Redleaf. Oke, itu tadi cerita singkat dari chapter 33 dan 34. Buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai, aku berterima kasih. Salam jam 12. Bye-bye.